Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan unsur-unsur dinamis dalam belajar. Sebelum memaparkan materi, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari yang pertama Azhara Faradila Alif, yaitu saya selaku moderator. Yang kedua Saidina Dini Adinda, dan yang terakhir Sheila Inayah Sabita. Baik, pokok bahasan yang akan kami jelaskan yang pertama yaitu pengertian unsur-unsur dinamis dalam belajar, yang kedua unsur-unsur dinamis yang mempengaruhi dalam belajar, dan yang ketiga implikasi bagi pendidik terkait unsur-unsur dinamis dalam belajar. Baik, pemaparan materi yang pertama akan dijelaskan oleh Sheila Inayah. Pengertian unsur-unsur dinamis dalam belajar. Unsur-unsur dinamis dalam belajar adalah unsur-unsur yang dapat berubah dalam proses belajar. Perubahan unsur-unsur tersebut dapat berupa dari tidak ada menjadi ada atau sebaliknya, dari lemah menjadi kuat dan sebaliknya, dan dari sedikit menjadi banyak dan sebaliknya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, next slide. Pokok bahasan yang kedua yaitu unsur-unsur dinamis yang mempengaruhi dalam belajar. Next. Menurut Hamalik, mengemukakan bahwa pencapaian kualitas pembelajaran yang baik dipengaruhi oleh unsur-unsur dinamis dalam proses belajar, yaitu yang pertama motivasi siswa, bahan belajar, alat bantu belajar, suasana belajar, dan kondisi subjek belajar. Yang pertama yaitu motivasi siswa. Motivasi adalah dorongan yang menyebabkan terjadi suatu perbuatan atau tindakan tertentu. Perbuatan belajar terjadi karena adanya motivasi yang mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan belajar. Motivasi dapat bersumber dari dalam diri siswa dari kebutuhan tertentu atau bersumber rangsangan dari luar sehingga siswa melakukan perbuatan belajar. Motivasi yang muncul karena kebutuhan dari dalam diri siswa dianggap lebih baik dibandingkan rangsangan dari luar. Namun, seringkali motivasi diri dalam tidak ada atau belum timbul, sehingga memerlukan rangsangan dari luar agar timbul motivasi belajar. Yang kedua yaitu bahan belajar. Bahan belajar yaitu materi yang dipelajari dalam belajar. Bahan belajar ada hal-hal yang diperlukan untuk mencapai tujuan belajar. Penentuan bahan belajar yang didasarkan pada tujuan yang hendak dicapai, misalnya berupa pengetahuan, keterampilan, sikap, dan pengalaman lainnya. Bahan belajar dapat berupa buku, diktat, jurnal, atau sumber rujukan lainnya. Yang ketiga yaitu alat bantu belajar. Alat bantu belajar yaitu alat yang digunakan untuk membantu siswa dalam melakukan kegiatan belajar, sehingga kegiatan belajar menjadi lebih efektif dan efisien. Dengan alat bantu ini, maka pelajaran akan menjadi lebih menarik, konkret, dan mudah dipahami. Alat bantu belajar dapat berupa bahan tercetak, misalnya media visual, media audio visual, serta media-media lain yang membantu proses belajar. Yang ketiga yaitu suasana belajar. Suasana belajar yaitu keadaan lingkungan fisik atau psikologis yang menunjang belajar. Suasana memiliki arti penting bagi kegiatan belajar karena mempengaruhi motivasi, kegiatan, dan keberhasilan belajar siswa. Suasana yang menyenangkan dapat menumbuhkan kegairahan belajar. Sedangkan suasana yang kacau, ramai, dan tidak tenang, banyak gangguan akan mengganggu kegiatan belajar yang efektif. Karena itu, guru dan siswa dituntut agar menciptakan suasana. Yang keempat yaitu kondisi subjek belajar. Kondisi subjek belajar yaitu keadaan jasmani dan mental untuk melakukan kegiatan belajar. Kondisi subjek belajar turut menentukan kegiatan dan keberhasilan belajar. Siswa dapat belajar secara efektif dan efisien apabila sehat, siap untuk melakukan kegiatan belajar, memiliki minat belajar. Sementara kondisi siswa yang kurang sehat, kelelahan, belum siap belajar, dan minat belajar yang rendah akan mempengaruhi kelancaran dan mutu hasil belajar. Baik, pokok pembahasan yang ketiga,
yaitu implikasi bagi pendidik terkait unsur-unsur dinamis dalam belajar, akan dijelaskan oleh Saidina. Ya, jadi di sini saya akan menjelaskan implikasi bagi pendidik terkait unsur-unsur dinamis dalam belajar. Yang pertama, ada pendidik bisa menjadi lebih memotivasi siswanya dalam belajar sehingga siswa mempunyai motivasi belajar. Pendidik harus memiliki motivasi untuk membelajarkan siswa. Motivasi itu sebaiknya timbul dari kesadaran yang tinggi untuk mendidik peserta didik menjadi warga negara yang baik. Menjadi pendidik memiliki hasrat untuk menyiapkan siswa menjadi pribadi yang memiliki pengetahuan dan kemampuan tertentu. Namun, diakui bahwa motivasi pembelajaran itu sering timbul karena insentif yang diberikan, sehingga guru melaksanakan tugasnya sebaik mungkin. Kedua jenis motivasi itu diperlukan untuk membelajarkan siswa. Lalu yang kedua ada kondisi guru siap membelajarkan siswa, di mana pendidik perlu memiliki kemampuan dan proses pembelajaran di samping kemampuan kepribadian dan kemampuan kemasyarakatan. Kemampuan dalam proses pembelajaran sering disebut kemampuan profesional. Pendidik perlu berupaya meningkatkan kemampuan-kemampuan tersebut agar senantiasa berada dalam kondisi siap untuk membelajarkan siswa. Selanjutnya ada pendidik bisa menambahkan referensi bahan ajar yang sekiranya cocok untuk siswa. Dan yang terakhir ada pendidik bisa menjadikan suasana belajar yang tidak membosankan dan seru di suatu pembelajaran. Jadi siswa tidak mudah bosan dan mau mendengarkan arahan dari pendidik. Saya kembalikan ke moderator. Baik, itu saja pemaparan materi dari kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Udah ya. Ini aku stop ya.